Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wal aliyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimin ulama, segenap para kiai, para asatidzah, terkhusus para guru-guru, para alim ulama yang hadir di tengah-tengah kita begitu banyak. Di antaranya guru kami yang mulia Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Mumu selaku Ketua MUI Desa Pasir Jaya, Ketua DKM Masjid Jami Al-Islam Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Jafeni, yang sama kita hormati guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Hamdani, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Solihin, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Onom, terkhusus Ketua DKM Masjid Musola Al-Barokah Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Suyati, yang sama kita hormati MC kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Sutarta, Kepala Desa Bapak Haji Muhyiddin SPD, Ketua RW 04 Bapak Haji Kusnan Jaya, Ketua RT 035 Bapak Haji Rohadi Wijaya, Ketua Panitia Al-Mukarram Ustaz Haji Ade Suryadi. Tahun depan berangkat semua dah. Segenap para guru yang lain, para asatidz, serta para tokoh masyarakat yang lainnya yang gak disebut namanya, mohon maaf karena segini doang catatannya, gak ada lagi. Namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan tanggung saya segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid dan aparatur pemerintah, Bapak Dimas Pol, Bapak Babinsa, para ibu, bapak hadirin jamaah yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tabligh Akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, tanda kutip dengan Maulid Nabi kita optimalkan cinta kita kepada baginda Nabi, serta peduli terhadap sesama. Bersama titik 2 Kile Perlindungan Bangku. Nah itu pada diri dah. Fotonya lagi miring begini fotonya. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam ini senantiasa Allah catat sebagai amal ibadah. Berkumpulnya kita malam ini senantiasa diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua kita kelak mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Ibu, bapak, hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, saya pribadi bersyukur bisa hadir dan bertemu bersilaturahim di perumahan Bukit Tiara, yang insya Allah semoga silaturahim kita malam ini selalu berkepanjangan, bukan hanya di dunia sampai terus di akhirat. Amin ya rabbal. Ibu, bapak, hadirin jamaah yang berbahagia, peringatan Maulid merupakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering melaksanakan peringatan Maulid di hampir setiap malam, apalagi bulan Maulid. Dari musola ke musola, dari masjid ke masjid, bahkan dari majelis ke majelis. Ada timbul pertanyaan dalam diri kita, siapa sih sebenarnya yang nyuruh kita Maulid? Siapa bu? Bu? Siapa?
Yang nyuruh kita maulid hakikatnya adalah Allah Subhanahu. Allah sudah bilang di Quran, ayatnya udah jelas apa semua. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ini kalau bahasa kitanya contoh tuh Nabi, contoh. Timbul pertanyaan lagi, Ustaz, apa yang saya mau contoh? Kan nabinya udah gak ada, Rasulnya kan udah wafat. Kalau Haji Sukarta, MC kita orangnya masih ada, gampang dicontoh. Lah ini nabinya udah gak ada, Rasulnya udah wafat. Kalau nabinya udah gak ada, Rasulnya udah wafat, kita disuruh pelajari riwayat sejarah Rasul. Makanya ulama dulu pada bikin sejarah dengan apa? Dengan cara pakai lagu. Orang kalau disuruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, saya yakin cepetan ngapalin lagu. Bener Bu? Ulama dulu pada cerdas. Beliau bikin sejarah pakai lagu. Timbul yang namanya Syarafal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Diba, ada Sintuduror, ada Abdiya Ulami. Ini semua sejarah pakai lagu. Cuma kita kadang-kadang sama rawi apal banget, sampai kulit-kulitnya apal. Ditanya isinya, tahu. Bener Bu? Padahal di rawi udah sering kita baca tuh. Pengarang rawi ngomong bang, nahnu jiranum bilal harami haramil ihsani wal. Ada di rawi Bu. Tahu artinya? Gitu begitu dah. Pengarang rawi ngomong bang, kami ini yang ngarang rawi benar-benar tetangganya Masjidil Haram. Nahnu min qaumin bihi sakanu, bahkan kami tinggalnya di situ. Dari sebelum aman Makkah sampai aman Makkah, berarti yang ngarang ini rawi benar-benar temannya Nabi. Jadi maulid dari dulu udah ada, bukannya bid'ah. Justru yang bid'ah itu ulang tahun, itu bid'ah. Itu ulang tahun kerjaan orang stres. Dan emang ketahuan lilin mau ditiup dinyalain. Kan PA ya bang. Dan lilin mau ditiup dinyalain. Habis dinyalain ditiup. Kan mati tuh lilin. Nyanyi panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya sudah mulai. Lah mati panjang umur. Bener Bu? Emak bapak kita, nenek kita nggak pakai ulang tahun, umurnya panjang sampai sekarang. Bener kok? Kalau sekarang pada sok jago kok beli kue tar kalau nyanyi happy birthday to you, happy birthday to you, lah, to you ulang tahun. Jadi di Karang Rawi udah ada tuh lembar bacaan pertama kalau kita baca Rawi ada Assalamualaikum Zainal Assalamualaikum Asqal Asqiya. Ada kan di Rawi Bu? Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya, penghias para nabi. Kenapa? Pertama, Rasul dikatakan penghias para nabi. Nabinya belum lahir, Rasulullah belum lahir, ceritanya udah ada duluan. Di mana kita tahu? Rawi kita baca. Ana ini yasar anka abil ahbar. Qala 'allamani abi taurata illa sifran wahidan. Kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Falamma mata abi fatatuhu. Faida fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bi Syam. Ada kan di Rawi? Ada kan anak Abdul? Woi Mang, anak Abdul ada kan? Oh, anak Abdul lagi pernah merokok dia. Gak apa-apa, bisa aja terus.
Orang yang kagak ngerokok ilmu tauhidnya kurang dalam. Karena dalam ilmu tauhid ada dalilnya wujud tidak bakok. Nah bakoknya itu tidak merokok aja terus. Ya Bu, dulu sebelum Nabi lahir bang ada yang namanya Yasar. Yasar itu ahli Taurat. Kitab Taurat dia hafal semua, dia hatam semua sampai hafal. Maka diajarkanlah kepada anaknya yang namanya si Atok. Kalau bahasa kita begini, Tok lu pelajarin ya kitab Taurat ini sampai hatam total. Illa sifron wahidan, kecuali yang selembar. Yang selembar lu jangan pelajarin. Apain? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Cuma anak dulu bener kata. Kalau kata bapaknya simpen. Kalau kata bapaknya jangan, ya jangan. Anak dulu dengar kata bang. Dulu kita masih kecil dipelototin bapak takut. Anak sekarang jangan kita pelototin bang. Kita omelin tenggorokan bapak di jelongok. Ngapa lu bang? Bener bu. Anak dulu dengar kata bapak simpen. Falamma mata abi fatahu, ketika bapaknya meninggal dunia, kotak dibuka. Ternyata yang selembar itu dalam kitab Taurat tertulis bakal datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar, lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita dengan kenyataan sama, kagak meleset sama sekali. Apa nih? Handphonenya terlalu itu. Oh, ada handphone. Oh, HP angkat dong si telepon. Alhamdulillah pondok lagi berselawat ya. Bu. Jadi kenyataan sama dengan ceritanya, prediksinya tepat. Kalau kita nih prediksinya sering meleset bang. Ada bapak-bapak lagi ngaku aja sombong banget. Bininya bunting 9 bulan, ngomong di mana-mana sama temennya. Lu liatin nih, bini gua kalau lahiran pasti anaknya putih bersih. Kenapa? Mak bapaknya kulitnya putih. Pas keluar lutung. Meleset prediksi. Ya Allah. Zainal Anbiya. Yang kedua, kenapa Rasul dikatakan Zainal Anbiya? Di mana-mana musuh gak demen sama kita. Di mana-mana bang, siapapun musuh kita gak demen sama kita, tapi Rasulullah musuhnya demen. Musuh kita siapa? Setan, jin, iblis. Iya iblis kok. Orang dulu ngomong iblis. Tuh, bu. Dulu sebelum Nabi lahir ada yang namanya Suad bin Qorib. Suad bin Qorib bang, demen banget ngumpulin jin. Jinnya banyak banget. Kalau sekarang namanya pemburu hantu kali. Mana udah habis dibabat sama pesulap merah. Suad bin Qorib jinnya banyak. 3 hari sebelum Nabi lahir, jinnya pada baca sholawat. Suad bin Qorib kaget. Waduh, jin gue stres ini. Siapa yang disolawatin? Bayangin bu, Pak, Rasulullah mau lahir, jin pada baca sholawat. Makanya kalau ada orang gak demen maulid, gak demen sholawatan, itu manusia lebih jelek daripada jin. Jin cuma berandung, gak ada ruo, kuntilanak, segel bolong. Selawat. Bener bu? Bang, selawat. Jin selawatan. Selawat. Ustaz, saya lagi head ini. Apa baca sholawat ada pahalanya? Lagi head, lagi mes. Lah tetap ada pahala. Ada wudhu, gak ada wudhu, baca sholawat tetap berpahala. Bahkan baca sholawat dalam keadaan riak, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap berpahala. Tuh hebatnya sholawat. Makanya yang macam-macam mana hadro. Nih, oke guys. Anak-anak hadro bu, masya Allah luar biasa. Hadro itu artinya bang, menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadro baca marhaban ya nural aini, marhaban jaddal husaini, marhaban. Itu yang megang hadro, masya Allah. Apalagi yang megang buas, waduh tahu pencang buas, ciputan ciledug. Nih anak hadro.
Makanya ibu kalau punya anak perawan didemenin anak hadro, kasih aja bu. Oh, anak ibu aman terjaga, ada yang nyolek digampar langsung sama dia. Tahu sendiri anak hadro bu tangannya kapalan semua. Bukan begitu guys. Oke guys, masya Allah. Oke guys, like, share, and subscribe guys. Keren banget anak hadro. Masya Allah bu. Selamat datang. Kenapa? Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang disebut namanya berpahala hanya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang rajin sholawat, cinta Nabi, sering hadir ke majelis maulid. Nanti kita di padang mahsyar dikumpulin, masing-masing bawa diri abang, bapak, ibu, semuanya kita kumpul, masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, apalagi laki po gak kenal bini po. Masing-masing bawa diri. Matahari sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti, haus sudah pasti. Sejengkal matahari, sekarang aja matahari juta kilometer, panasnya luar biasa, apalagi sejengkal. Panas sudah pasti ibu, haus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air, mau nyari air kemana di sono? Caranya bawa duit kagak ada yang jualan air. Alfamart Indomaret nutup kagak nemu di sono bu, apalagi galon isi ulang kagak ada. Tapi disediakan oleh Allah. Jangan kecil hati, jangan khawatir. Allah sediain. Hauduka safil mubarad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta kepada Nabi, sering hadir ke majlis maulid. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang agak demen maulid, nggak demen sholawatan, biarin sama dia kausan, dia kecekek, rasanya kagak ada yang nolongin. Mau dibilangin, ini amit dan aja. Bu, bener bu, sholawat baca. Orang tua dulu hidupnya berkah, gak banyak amalannya, satu doang diamalin, sholawat, istiqomah, mudawamah. Dia baca kapan aja mau masak, nyuci, goreng tempe. Mama zaman dulu tuh saya ingat nenek saya kok kalau yang goreng tempe baca sholawat tuh saya masih kecil. Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin linabi wa bi ummil mu'minin ya Muhaimin ya Kenakan sholawat tempenya angus. Pas suami yang makan, laki yang makan, malu apa tempe angus? Gara-gara Muhaimin pak. Lakinya nanya, Muhaimin orang mana itu? Bukan nama orang bang, nama sholawat. Oh, lu goreng tempe sambil sholawatan. Iya bang, mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe sholawat. Enggak jadi ribut, enggak jadi berantem. Mama sekarang, mama milenial baru buat masak nyanyi, goreng tempe nyanyi, bersama laki nyanyi mulu. Pagi-pagi goreng tempe nyanyi, ibu bilang udah melambat. Wanita mana pasti katakan apabila suami ringan tangan, kau siksa aku, kau cekik aku, setelah kau punya simpulan baru. Ya Allah, kasihan banget ya dia. Ya Resti ganteng doang sama ini galak aja. Terus di situ ya bang ya. Masya Allah. Selamat biar kita dari kesel sama suami kok, selamat jadi adem. Bang boleh kesel aku dari kemarin emang masih belanja kurang mulu. Ayo berantem. Tapi sebelum berantem salahkan dulu gitu. Suami kita namanya Komar, tunjuk aja tangannya Komarun sidina Nabi Komarun. Tuh gak jadi berantem. Bininya namanya Rodiah, dibalikin malakinya Rodiah ya dawala ya
ilah, oh dia. Anaknya kecil niat mah bapak lagi salah itu. Ikut-ikutan tuh bocah yang kecil. Ya cumalu. Ya mbok aku jadi berantem itu. Jadi lomba marawis. Selawat, adem. Tapi mama nih rajin baca selawat. Kenapa? Karena mama rajin ngaji. Paling betul pengajian mama bang. Di mana aja mama kompak. Pengajian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, belum lagi pengajian gabungan, PKK, belum lagi pengajian bulanan, BKMP, seragamnya makanya banyak. Bener bang. Yang ungu, yang biru, yang kuning, yang abu-abu, itu yang 2 kali bayar, 3 kali bayar. Nggak ngapa-ngapa itu buat semangat kita ngaji ya bu. Ya bu, mama kalau ngaji jam 1 tengah uang udah nyampe. Ini dia colok supaya kerja nyalain dipanggil atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ya hari ini pengajian Rodia, Ramlah, Saroh, ngaji roh dipanggilin teman atu-atu pun sambil nungguin teman datang dia selawatan mama ke Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mama selawatan adinul lana wa aqulana. Itu salam elu nyampe kuat dulu sampai doa ya. Wal adlu lana wal kullu lana. Jadi kalau kuat di kok ambil terus saja. Wal adlu lana wal kullu lana. Itu selawatan kalau di Mesir bang itu yel-yel buat perang tentara. Kalau mau perang tentara buat yang yel-yelnya gituan, cuma nggak begitu lagunya. Adilulana wal qaulana wal adlulana wal kullulana adilulana. Wah semangat. Pindah ke Indonesia versinya lain. Adilulana wal aqulana. Nenek di pojokan klakter-klakternya. Nggak ada duanya kita baca sholawat. Luar biasa sekali sholawat. 10 kali kebajikan Allah balas buat kita. 10 kali Allah balas 100 kebajikan. Luar biasa. Nanti ketika ada diriwayatkan ibu bapak ada umat Nabi Muhammad SAW di antara kita dimasukin ke dalam neraka. Nabi Adam melihat, laporan Nabi Adam kepada Rasulullah, Rasulullah Muhammad, lihat umatmu dimasukin ke dalam neraka. Maka diajaklah Rasulullah ke dalam neraka. Dilihat, oh ternyata ia ada umatku yang disiksa di dalam neraka. Apa kata Rasulullah? Hei malaikat, berhentilah kau menyiksa umatku. Lanjut terus malaikat, tidak menghiraukan kata-kata Rasulullah. Akhirnya Allah bilang, hei berhenti kau malaikat menyiksa umat Nabi Muhammad. Ikutin apa kata Nabi Muhammad. Luar biasa. Ditanya, kenapa umatku disiksa? Karena ditimbang di amal perbuatannya, ternyata dosanya begitu banyak. Pak, Bu, ditimbang. Akhirnya ditimbang, dimizan, timbang lagi. Bagaimana amalnya? Jelek apa bagus? Dilihat, ditimbang. Ternyata amalnya banyakkan jeleknya. Dosanya begitu banyak. Luar biasa ini orang kagak bener. Dosanya terlalu banyak. Rasulullah nggak tega. Rasulullah ambil dari kantong garisnya, ditaruh di sebelah timbangan itu. Ternyata berubah. Apa yang berubah? Amal kebaikannya lebih banyak daripada amal jeleknya. Ini seorang yang disiksa bertanya, siapa engkau? Aku adalah Rasulullah. Kenapa? Apa yang kau kantongkan itu, yang kau taruh di sebelah timbangan? Ternyata Rasulullah bilang, hei, ini adalah sholawatmu kepadaku waktu di dunia. Tetap aku simpan. Agar apa? Ternyata sholawat yang kita baca bisa menghindarkan kita masuk ke dalam neraka. Allah selamatkan. Alhamdulillah. Sholawat Nabi kok sayang kita nolongin. Nabi sayang kita. Tapi di mizan ditimbang amal perbuatan kita. Ada umatnya dosanya banyak banget. Itu timbangan sampai jomplang. Nabi gak tega ambil sorban, ditaruh di sebelah timbangan, masih berat amal jeleknya. Ditaruhin lagi timbangan tuh sebelah sama Nabi sorbannya, masih berat amal jeleknya. Sampai Nabi nangkring di timbangan. Sayangnya
Alhamdulillah. Malam. Oh di gorengan. Oh iya nggak apa-apa. Oh iya nasi. Oh iya oh, sargas. Iya kalau udah hitam itu melewat musim dampak nih tadi. Bu, Masya Allah, Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya. Yang ketiga, kenapa Rasul dikatakan penghias para nabi? Waktu Allah menciptakan Nabi Adam, malaikat seluruhnya protes, ibu. Apa kata Nabi Adam? Hei ya Rob, kenapa kau cintai Adam? Adam manusia itu perusak. Malaikat so tahu banget ibu bapak. Orang yang belum dibikin dibilang perusak. Tapi ketika Allah ciptakan nur Nabi kita Muhammad, malaikat seluruhnya heran dan kagum. Malaikat bertanya kepada Allah, Qila huwa Adam ya Rabb, inikah nurnya Nabi Adam yang kau ciptakan? Kata Allah, bukan. Justru Allah bilang, Adamu uniluhu a'lal maratib. Adam aku letakkan di urutan yang paling atas. Malaikat kepo nanya lagi, kalau bukan Nabi Adam, Qila huwa Nuh, apakah yang disebut Nabi Nuh nurnya kau ciptakan? Kata Allah, bukan. Justru Nabi Nuh perahunya kagak tenggelam, kapalnya enggak kelebu, karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim, Nabi Nuh terdapat nur Nabi kita Muhammad. Luar biasa. Malaikat nanya lagi, Qila huwa Ibrahim, apakah yang disebut Nabi Ibrahim nurnya? Kata Allah, bukan. Justru Nabi Ibrahim nggak mempan dibakar Raja Namrud, karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi Ibrahim dibakar, bu, Allah bilang sama api, apa kata Allah? Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, demi penghormatan engkau ke Nabi Ibrahim, janganlah kau panas, adem semua. Naru isim nakiro, umum dari seluruh api. Waktu itu yang ada di dunia enggak ada yang panas, adem semua. Ada nenek-nenek masak 3 jam baru matang-matang, apinya enggak panas. Maka ini ayat boleh diamalin buat emak-emak yang rajin di kompor. Baca nih ayat, cuman ganti nama Ibrahim yang nama kita. Nama kita Khadijah kok, depan kompor baca ya narukuni bardan wassalaman ala Khadijah. Pegang itu api, insya Allah melepuh. Masya Allah, Nabi Zainal Anbiya. Yang kedua, Rasul dikatakan azkal azkiya, manusia paling bersih di antara yang bersih. Mohon maaf ibu bapak, nih kita kemana-mana nih bawa kotoran di perut. Di perut kita ini banyak kotoran. Kemana aja kita bawa ada kotoran dalam perut. Tapi Rasulullah, mohon maaf ibu bapak, Rasulullah kalau buang air tehnya hilang. Nabi buang air tehnya hilang. Saya juga tahu di sini banyak yang kalau buang air tehnya hilang. Saya juga tahu itu mau buang air 3 kali. Itu mah bukan hilang, bu, kanyut. Ini tidak hilang apa kanyut. Bener ibu, waktu perang Badar bang, Rasulullah mau buang air, sahabat ngomong, Nabi jangan kemana-mana ya, buang airnya sini aja, saya aling-alingin pakai kain. Rupanya ini sahabat penasaran, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk kainnya Nabi. Di kala-kala Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, ngelihat boro-boro ada, bekasnya nggak ada. Kenapa? Karena Rasul ya miski wabibi, Rasulullah badannya bau minyak misik, bau minyak kasturi, laler nemplok di badan Rasulullah, nyerosot. Lain sama kita, laler nemplok di badan kita, nyarang. Makanya Siti Aisyah bang, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana bu, keringatnya dilapin sama Siti Aisyah, keringat Rasulullah dilapin sama Siti Aisyah, habis dilap diciumin sama Siti Aisyah. Maka ibu-ibu kalau pengen bakti sama suami begitu. Laki pulang dari mana-mana bu, apalagi habis macul, wah udah ibu gentak di sini bang, minyak misik bang, rasain bu, bawa perengus gitu. Nabi luar biasa, Zainal Anbiya, azkal azkiya, alhamdulillah. Kemuliaan akhlaknya luar biasa. Mana buktinya? Dirawi kita baca lagi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu',
Rasulullah orangnya sangat pemalu. Beliau Rasul orangnya sangat tawadhu. Nabi orangnya pemalu. Nabi orangnya rendah hati, nggak pernah marah. Rasulullah maluan banget ibu. Pernah satu hari bang, Nabi lagi naik ke atas Ka'bah, dandanin Ka'bah lagi rusak, angin kencang niup gamis Rasulullah, kesingkap itu gamisnya, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucat, malu, betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis kelihatan malu, tibang betis kelihatan malu, tibang betis. Ini kan orang sekarang urat malu daripada putus. Dan nenek-nenek pikirannya gimana tahu, naik motor Mio sore-sore, gue bilang pakai celana wahai, kencang buat kebut pinggiran, kira kenal pot racing kulit, itu tanya aja, pakai jilbab makanya disuruh neng cewek perempuan disuruh pakai jilbab tutup aurat. Jilbab itu apa sih bu? Jilbab itu bukan yang dipakai di kepala ibu. Yang di kepala ibu namanya kudungan. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang kayak bentuk gamis, gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada perempuan pakai kudungannya cakep, hijabnya bagus, tapi pakai kaos ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apemnya masih kepanjang. Nabi betisnya kelihatan malu luar biasa. Beliau sangat pemalu. Syahidal haya wa tawadhu, rendah hati, enggak sombong. Pangkat lebih tinggi dari kenabian. Rasulullah pangkatnya lebih tinggi dari kerasulan. Rasulullah pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Rasulullah pangkatnya lebih tinggi dari 313 rasul. Bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bahkan Rasulullah dijamin masuk surga. Rasulullah sudah dihindarkan dari api neraka. Dosa yang lalu yang akan datang dihapus oleh Allah. Tapi pangkat tinggi, jabatannya tinggi, enggak pernah sombong. Kita aneh kadang-kadang pangkat baru dibangun di tangguh aja nembak orang aja. Ya bu ya, ya bu, mentang-mentang kaya, sombong, dipanggil kagak nengok. Mentang-mentang duit banyak, jalan gak nginjek tanah. Kuntilanak kali. Nabi nggak sombong, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, enggak marah Rasulullah. Pernah satu hari Nabi kan lagi jalan ke masjid, bahkan diludahin tuh dari sebelah rumah masjid. Ada yang ludahin, cok. Nabi lihat ke atas jauh, ada yang ludahin, senyum Rasulullah. Lewat lagi besok diludahin lagi, senyum lagi Nabi. Ketiga harinya lewat, masih diludahin, masih senyum Rasulullah. Keempat harinya lewat, nggak ada yang ludahin bu. Nabi sampai tangan tengok di pinggiran gang masjid. Ada sahabat nanya, ya Rasul, nyari siapa sih? Tangan tengok aja dari tadi. Saya lewat sini, biasanya udah ada langganan. Kok sekarang langganan saya nggak ada? Langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh, si Fulan itu yang ludahin ya Rasul. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya, kopi kali. Ya Allah, Nabi buru-buru pulang bang, ambil makanan. Kemana? Nengokin langsung ke rumah yang sakit yang ludahin. Sampai di depan pintu rumah yang sakit, Rasulullah beri salam, Assalamualaikum. Yang aku sakit mah bang, dia atas balik. Di dalam kamar, kali kekurung, kedinginan, kayak ngeliti ya. Habis vaksin kali. Nabi beri salam, Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Begitu kata langganan po, langsung bangun, duduk di hadapan Rasulullah. Apa yang diucapin? Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Tiap hari aku sakiti, engkau tiap hari aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun belum ada yang bisa jenguk. Kamu lebih dulu jenguk saya. Saksikan sekarang Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam. Enggak marah Nabi kok. Lagi jalan-jalan Rasulullah bang, lagi weekend.
sama istri beliau Siti Aisyah. Ada orang kafir lewat beri salam. Kalau orang kafir beri salamnya beda. Kalau kita nih beri salam assalamu alaika. Dia lain orang kafir asyammu alaika. Asyammu alaika. Syamut artinya racun. Asyammu alaika ya Muhammad. Diterjemahin mampus lu Muhammad. Nabi kata mampus bu, marah. Enggak. Yang marah Siti Aisyah. Dibalikin ke orang yang ngomong begitu sama Siti Aisyah. Asyammu alaika wa laknatullahi wa adabu. Lu yang mampus, laknat, ya adab lu. Tuh, perempuan bang, asal tahu aja. Dikasih satu, mulangin tiga. Banyak dia. Nabi pegang tangan Siti Aisyah. Mahlan ya Humairah. Tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu, balikin aja. Wa alaika. Asyammu alaika ya Muhammad. Wa alaika. Mampus lu Muhammad. Lu juga. Luar biasa. Diludahin, dinyinyirin, dikatain gak marah. Bahkan lagi ceramah bang Rasulullah, lagi ceramah bang dakwah Nabi di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin pakai batu, disambit bukan disambut, berdarah Rasulullah keningnya yang mulia. Marah? Enggak. Jidatnya berdarah ditimpukin, dia marah. Yang marah siapa? Malaikat Jibril yang marah. Enggak tanggung-tanggung ibu, jenderalnya malaikat marah. Datang malaikat Jibril nyamperin Rasulullah. Ngapain? Ngasih tawaran. Tawarannya gak tanggung-tanggung. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin buat tibanin Jabal Uhud? Jangan Jibril, jangan. Emang apa man? Ini kalau bahasa kita. Emang apa sih? Sombong amat? Bukan begitu Jibril, saya dakwah jangka panjang ini. Kalau ini bapaknya, orang tuanya yang saya ceramain gak beriman, dan saya tungguin anaknya. Siapa tahu anaknya beriman Jibril. Jibril tambah kesel banget. Kesel banget Jibril. Muhammad, anak bagaimana bapak? Kalau bapaknya kalau anak kampret. Kalau bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Kalau bapaknya kafir, anaknya masih kafir lagi. Udah, fotokopi bagaimana aslinya, buat tibarin aja. Jangan Jibril, kalau memang anaknya belum beriman, saya tungguin nanti cucunya Jibril. Sabar banget sih Muhammad. Ini kalau bahasa kita begitu, lu bahasa sabar. Apa lu maunya sekarang? Saya mau doain aja Jibril yang nimpukin saya. Yang nimpukin didoain sama Nabi. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk hidayah buat mereka yang nimpukin saya. Karena mereka enggak paham, mereka enggak ngerti. Luar biasa bang, enggak nemu yang model begini, enggak nemu. Dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, enggak pernah marah. Bahkan dikatain pembohong, dikatain dinyinyirin di medsos, enggak pernah marah. Tapi beliau buktiin dengan karya nyata, kerja nyata. Luar biasa. Dikatain, dibilang pembohong, tetap terus istiqomah jalan, kerjaannya cakep rapi sampai tanggal 16 Oktober kemarin. Akhirnya terbukti Jakarta International Stadium terbukti rapi semuanya, Formula E lancar sukses. Enggak marah kok dikata-katain beliau mah. Beliau enggak marah dikata-katain beliau. Enggak pernah marah dikata-katain ya bang ya. Enggak pernah disebut namanya, udah paham semua kita. Ya kalau kita sebut namanya berarti kan kita melanggar kode etik jurnalistik ya. Makanya jangan disebut namanya Anies Baswedan ya. Ceplosan bang. Kalau kesana-sana nih. Ya Allah, Bu, Nabi dikatain enggak marah. Tuh kemuliaan akhlak Nabi. Apalagi kemuliaannya? Baca lagi di rawi. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Rasulullah orangnya demen fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi kok paling sayang sama orang miskin. Sampai Nabi berdoa, doanya Nabi itu apa? Allahumma ja'alni miskin
kemiskinan. Wahsyurni fi zumratil miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin di akhirat bersama orang miskin. Itu doanya Nabi. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah Bu baca doa begitu? Kita nggak pakai doa begitu, emang udah turunan Bang. Susah. Engkau miskin, bapak miskin, jatuh di anak kebelangkat bisa. Nabi demen sama orang miskin, bahkan Rasulullah nyuruh idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang pada terbalik, jadi orang kaya yang undang terburu-buru. Bener kan? Kebanyakan begitu. Ada orang kaya mati mimpin tahlil, tulisan gak kelar-kelar ke 1000 dibaca. Lah orang kaya makan enak-enak. Giliran yang miskin mati tahlil 30 biji kelar. Kelar ya. Bener kan Bang? Ya Allah, makanya Nabi demen sama orang miskin, tingkat kemiskinan makin naik. Sekarang kok selesai kita COVID pandemi, Masya Allah 2 tahun gak boleh kumpul-kumpul begini. Emang kagak boleh, jaga jarak disuruh. Gue udah PPKM, sampai kiai kena PPKM. PPKM kan singkatan para penceramah kagak manggung. Jadi kok semuanya kena. Yang kerja di PHK, yang jualan usaha pada tutup bangkrut, orang miskin tambah banyak, kena penyakit begitu luar biasa. Karena tambah panik kita tiap hari beritanya di TV, kita tonton siang malam, yang mati sekian, terbakar sekian. Akhirnya nenek pilek dikit ketakutan, ya gue pilek nih, ya kena nih, ya kok. Udah mulai panik kita gara-gara berita tiap hari siang malam disiarin begitu. Tulisan gede banget di pojokan mana aja ditempel di pinggir jalan. Ya Allah, pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Ya Allah, takut kita kok sama Baremo itu. Emang gak ada kata-kata lain apa ya? Orang pakai kata yang enak dibaca. Ayo pakai masker, maskermu menjagaku, maskerku menjagamu, aman. Begitu juga enak. Jadi takut kita sama kata-kata itu, kok diancam lagi, kita ngeri lagi, panik lagi. Allah, penyakit nggak ada yang namanya gula, liver, jantung, stroke nggak ada. Cuma satu doang penyakit COVID. Bocah naik motor kencang banget, woi, tabrakan geger, mati dibawa ke rumah sakit COVID. Bener kan? Pilek COVID, meriang COVID, demam COVID, semuanya COVID, lambung COVID. Sampai teman saya boleh melonon kok kena ambeien Bang. Gua udah dibawa ke rumah saya, periksa COVID. Ya, boleh melonon COVID. Apa urusannya boleh sama virus ya? Ya Allah, penyakit kok. Tingkat kemiskinan naik, kita doang disuruh 3M. Ayo ibu, bapak, jaga ya 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Pret. Kita disuruh 3M. Dia korupsi bansos 17M. Sudah diapalan banget. Rakyat lagi susah, bansos dibuat juga ngajong banget. Enak banget saya kok. Ini ngeritik begini kata radikal, salah. Radikal itu ya usah tangkap lah. Untuk kira capung kali tangkap aja. Nah orang kritik jangan begitu dong, bener Bu. Rakyat lagi susah, dia mah enak membuat semua, bener Bu. Ini makanya dikritik jangan marah, ya Bu. Berarti kalau orang kritik tandanya sayang, kritiknya membangun. Kalau yang kritik dianggap musuh, kapan kita mau demokrasi, kapan kita mau dewasa, benar? Iya, makanya kita pengen bangun negeri kita yang cakep. Ayo dah kita doain pemimpin kita Bu, biar sayang sama rakyat, takut sama Allah, benar? Ini kita lagi mulai baru bangkit lagi selesai pandemi, alhamdulillah boleh kumpul-kumpul begini lagi, Masya Allah. PPKM kemarin dipanjang-panjangin mulu kok, 7 hari panjang lagi, 14 hari berpanjang lagi, 21 hari panjangin lagi, 40 hari panjangin 100 hari, sampai haul itu PPKM. Tahu. Ya Allah, makanya kita beruntung, alhamdulillah. Nih kita Bu Nabi kok luar biasa kemuliaan akhlaknya. Apalagi di rawi kita baca mulianya akhlak Rasulullah, diantaranya
wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah tuh kalau jalan bareng sama janda-janda tua di belakang. Nabi kalau jalan bareng sama janda di belakang. Nenek kok di belakang dia. Bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda, bukan. Nenek kan dilihat. Khawatir Rasulullah jalannya di belakang. Kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Rasul, langsung ditolongin. Itu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain. Jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal. Apa dibilang lelet pada aki-aki ya? Akhirnya aki-aki nyemplung di kanan juga gak tahu. Masya Allah, mulianya luar biasa ya Rasulullah. Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang cinta dunia dan akhirat, sayang begitu hebat luar biasa kepada umatnya, hanya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bu Rasulullah sayang banget, mau wafat yang dicari kita umatnya. Nabi mau wafat bang, mau meninggal dunia, umati kita yang dicari-cari. Kalau kita kan lain bu, kalau di sekarang kamu kita kumpulin mas, sin, roh, ji, gimana ya? Ada yang bontot bilangin ji, sini mak mau ngomong sama lu. Rasanya mak udah gak kuat bawa penyakit, sini mak mau wasiat sama lu pada. Kalau mak udah gak ada umur, kalau mak udah tutup mata, itu rokok pinggir jalan jangan jual. Mengapa mak punya Cina? Ya, kita mau mati masih banyak yang kita pikirin, dengar ibu. Tapi Rasulullah masih nyari-nyari kita, sayangnya luar biasa. Di akhirat dibuktiin lagi, kumpul di padang mahsyar, dibangkitin kita semua. Minta pertolongan, ngadu, minta pertolongan kepada Nabi Adam. Rame-rame kita berbondong-bondong, ya Adam, anta abal bashar. Adam, kau bapak moyangnya manusia, tolongin kami Nabi Adam. Ini cucu lagi pada kesusahan. Nabi Adam ngomong, cucu, jangan minta tolong bang gua ada. Boro-boro gua nolongin lo, gua juga lagi kebelangsak ini. Dulu punya dosa di surga, gak boleh makan buah huli, gua embat juga. Nabi Adam makan buah huli karena rayuan ibu Hawa. Ibu Hawa dirayu sama iblis. Iblis rayu Nabi Adam gak kuat, gak sanggup. Imannya Nabi Adam kuat, tapi Nabi Adam dirayu sama ibu Hawa. Ayo dong ayam dek, mam sayang, buah hulinya, mam. Ya Allah, laki dia kata kumisnya kayak pagar kecamatan bang. Kalau kena godaan perempuan teklok, Nabi Adam aja kalah kegoda. Akhirnya tuh buah huli dimakan sama Nabi Adam, maka nyangkutlah di tenggorokan. Maka laki-laki kaum Adam ada jendolannya di leher. Ibu kalau gak percaya ntar pulang pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bisikin bang, ini buah hulinya. Tapi ibu Hawa makan buah huli nggak nyangkut di leher, karena leher perempuan kecil, sering ngomongin lakinya mau naik. Itu buah hulinya nyangkutnya langsung di dada. Alhamdulillah, bersyukur ibu nyangkut di dada. Bersyukur ya Allah, alhamdulillah nyangkut di dada. Coba kalau nyangkut di dengkul, ribet ibu. Coba kalau nyangkut di dengkul, anaknya nangis minta teteh, mimi tayang mimi. Alhamdulillah sampai di dada terbelah dua. Tuh bersyukur lagi bu, terbelah dua. Coba kalau satu doang di dada, wah kayak tumor. Ibu lagi bayangin ya. Nabi Adam gak sanggup. Kata Nabi Adam, jangan mau gua gak sanggup dah. Nyerah lempengan ini. So, datang aja minta tolong ke Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin, dia mau orang Jawara. Ngadep kita rombongan bu ke Nabi Nuh, tolongin apa Nuh? Kita lagi kesusahan ini Nuh. Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liar mang liar. Aduh, nanaonan selain mang, rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis.
Kata Nabi, jangan membuat aku juga ribet ini urusan tanggung jawab di hadapan Allah. Ngurusin anak gak bisa. Tuh satu si Kanan gua rawatin tuh bocah kagak pernah ngurus. Makanya gua ajak naik getek, dia kagak mau. Dia mau lembu ngikutin orang kafir. Coba datang aja ke Nabi Ibrahim. Ibrahim bisa kali nolongin. Dia mau orang di dunia jadi Khalilullah, kekasihnya Allah. Madep ke Nabi Ibrahim. Ibrahim tolongin apa? Nabi Ibrahim dari jauh berdandah. Jangan membuat. Gue juga punya dosa seumur hidup. Bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali, nangis di hadapan Allah. Model kayak kita, sama bohong sabar hari jadi alam. Kagak nangis nyengir mulu. Apalagi yang bohongin rakyat lah, sering banget ya Bu. Ya Bu. Nabi Ibrahim jangan membuat, datang aja sama Nabi Isa loh. Nabi Isa bisa kali nolongin. Dia orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Ngadep ke Nabi Isa. Wow, Nabi Isa tolongin apa? Nabi Isa dari jauh berdadah juga. Jangan membuat. Cuma Nabi paling miskin. Bapak enggak punya, bini enggak punya. Makanya gue jodoh seumur hidup. Nabi Isa enggak kawin bang. Nabi Isa enggak kawin semua. Maka umatnya ikut-ikutan enggak kawin juga. Itu pasti enggak kawin dia. Ikutin Nabi Isa. Kan sayang-sayang ya. Gak punya perabotan gak dipakai. Sayang-sayang. Kok lagi bayangin perabotan. Masih utang panci kali. Ya Allah, luar biasa. Satu-satunya Nabi yang nolongin baginda Rasulullah Muhammad. Rasulullah sujud ibu di hadapan Allah. Allah melihat, hei Muhammad, angkat kepalamu, bangun. Minta apa kau Muhammad? Ngomong. Apa kata Rasulullah? Ya Rabb, izinkan saya memberikan syafaat pertolongan buat umat saya ya Rabb. Rasulullah langsung manggil kita, ummati analaha, ummati ta'ali, umatku sini. Nabi manggil alhamdulillah. Cuma yang dipanggil gak sembarangan orang bang, ada tandanya. Apa mereknya? Rasulullah bilang sendiri, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat, mukanya bersinar, bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sholat. Masa wudu doang agak sholat? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita bersinar, bercahaya. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar, bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam. Kebangetan hitam karena sering wudu. Ini maulid malam sukses, berhasil kita peringati sesuai tema kita. Yuk maulid Nabi kita optimalkan cinta kepada baginda Nabi serta peduli terhadap sesama. Artinya apa? Kelar maulid kita tingkatkan semangat ibadah kita. Amin. Rasulullah diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama berakhlak kepada Allah. Selesai maulid semakin meningkat kualitas ibadah kita. Yang kemarin belum doyan rajin sholat berjamaah di musola Al Barokah, kelar maulid sholat jamaahnya rajin di musola. Saya yakin musola kita tadi saya lewat cakep gede tuh. Saya yakin butuh sholat jamaahnya penuh di situ, terutama subuh. Saya tahu saya subuh sering lewat kompleks ini. Kalau udah 3:30 lewat sini udah bisa masuk ke musola. Masih doang sih. Ya Allah, biarin tetangga baru doyan ke musola, jangan dibilangin di apa-apain, diaru-aruin. Jangan usir.
tumben bang lu ke musola, udah besok udah kabur. Jangan dikata apa-apa. Orang baru belajar sholat, lambat dikit nggak jadi masalah. Zohor 2:30 boleh, asar 5:30 tancep terus. Maghrib nyambung sama isya lanjut. Subuh jam 6 tancep terus. Besok baru didandanin pelan-pelan. Nabi dakwanya nggak sekaligus. Basyiru wala tunafiru, gembirain orang, jangan takut-takutin. Yasiru wala tuasiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Rasulullah dakwanya dengan akhlak. Beliau ngajak bukan ngejek. Rasulullah merangkul bukan memukul. Beliau pakai argumen bukan pakai sentimen. Bener bu? Yang belum doyan ngaji ke majelis taklim, selesai maulid ngajinya rajin. Ikutin aja udah guru kita, ibu ke majelis taklim. Ustazah bawa kitab, ikut aja bawa kitab. Ustaz saya nggak bisa baca kitab, ya bawa aja udah. Guru ke bed, ikut ke bed. Guru tutup lah tutup. Masa guru udah tutup kita masih kembir aja. Temen nyolek halaman berapa sih? Boleh kembir tuangin. Datang dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000. Sholat tarawih hanya jadwal imam. Malam ini terawih imamnya dia ya lama dia pindah kita terawih ngaku aja juga. Pokoknya kalau imam terawih yang cepat nah favorit nih kita menjadi seru aja jadi imam kalau cepat banget nggak berkumpul lagi ngomongnya balik punya usaha juga ini. Ya Allah pahalanya gede. Godaan, tantangan, rintangan mau ngaji pasti ada ibu. Ibu-ibu udah rapi, malam Jumat mau yasinan, keluar rumah, gerimis. Itu bukan orang yang keluar rumah bang, tangannya yang keluar rumah, ya gerimis. Ngomong dalam hati gerimis lagi mau ngaji, kan juga gede bener, maju bang. Giliran nonton dangdut malam minggu, nah kondangan nih kayak nonton dangdut gerimis juga ya, gerimis lagi mau nonton dangdut, kan juga penter itu manjur. Godaan, rintangan, tantangan pasti ada. Makanya kita ngaji jangan nungguin tua-tuaan. Kok ngajinya ntar nungguin tua-tuaan, ngaji nungguin tua-tuaan.